Oke, teman-teman, Sobat Sugi semuanya, berjumpa lagi di Jumat ini tanggal 27 Mei ya 2022 di suasana kondisi yang cukup cerah ya malam hari ini cerah, kita bertemu lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Neng Maya ya yang beliau adalah narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Neng Maya. Selamat malam. Oke, apa kabar Neng hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih ibu-ibu dan ya ibu-ibu semua di sini? Iya, semoga baik-baik semuanya ya. Iya. Oke, Sobat Sugi, mungkin di sini sudah ada yang kenal ya, atau mungkin dari Sobat Sugi masih ada yang belum kenal siapa sih Neng Maya ini. Jadi akan saya perkenalkan sedikit. Jadi Neng Maya ini adalah seorang CEO dari Tiani Midunani, yang mana beliau itu memulai usahanya sejak tahun 2008. Nah, mungkin kalau dari Sobat Subi di sini sudah nggak asing ya dengan Migunani. Tetapi yang malam hari ini akan kita perkenalkan untuk profilnya. Ini yang belum pernah diperkenalkan itu profil dari Kastuba ya. Oke, Ya. perkenalkan dulu Neng Maya kepada semua profil dari Kastuba itu sendiri. Silakan saya. Halo semuanya. Jadi kita masih lanjut dari Tani Migunani kemarin. Jadi Tani Migunani kan core-nya pertanian ya kita ya. Nah makanya di Kastuba ini kita ngembangin brand dari pertanian yang kita kembangkan. Jadi kayak pewarna alam itu. Akhirnya kita buatlah nih brandnya dengan nama Kastuba. Nah di sini tuh kita ada batik dan turunannya, nggak cuma ekoprint dan jumputan dan sebagainya kita ada. Tapi pakai pewarna alam dari hasil pertanian-pertaniannya kita kayak gitu. Terus Kastuba ini berdiri di tahun 2020. Itu Kastuba berdiri itu juga saya dengan teman saya yang Kastuba ini, karena kebetulan kita suka fashion yang unik-unik gitu kan. Terus teman saya di Bogor, dia bagian yang online-nya, terus saya di sini yang bagian intinya gitu. Begitu. Jadi masa pandemi ini kita malah berusaha untuk terjun di kain gitu pada saat pandemi. Cuman dari pandemi itu juga alhamdulillah kita udah kemana-mana karena kain juga gitu. Jadi mungkin sekilas itu aja kali ya dari Kastuba sendiri. Mungkin kalau mau tahu lebih jelas bisa langsung ke @kastuba_. Bisa lihat di Instagramnya di situ. Oke, makasih. Ya, keren banget nih Neng Maya. Iya, jadi selama pandemi ini yang mungkin kebanyakan itu kena banget imbasnya ya Neng ya. Iya, kena banget. Mungkin kena ya imbasnya ya dan Neng Maya dan juga betul ya. Iya. Bergerak di bidang kain, yang mana untuk memanfaatkan kain di masa pandemi. Iya. Nah itu Mbak Subi, profil luar biasa dari Kastuba. Mungkin kalau dari teman-teman yang masih kepo ya, boleh langsung dicek saja profil Instagramnya ya, Kastuba. Kastuba. Kastuba ya. Saya ini agak kebalik-balik nih Neng. Iya banyak kok yang suka kebalik-balik. Mungkin karena S sama T-nya ini agak dekat. Biasanya kan kalau T-nya duluan baru S kan gitu. Ini S-nya duluan baru T. Iya. Oke, Sobat Subi. Jadi malam hari ini kita akan sharing-sharing ya seputar membuat Prada pada ekoprint ya. Oke, batik tidak hanya digemari orang Indonesia saja. Sudah sejak lama batik merupakan kain khas Nusantara yang memiliki penggemar di berbagai negara. Banyaknya penggemar batik menimbulkan inspirasi-inspirasi lain untuk menciptakan batik dengan motif lain. Salah satunya yaitu kain Prada. Nah, batik Prada sendiri itu apa sih? Jadi di sini sedikit ya kita jelaskan. Jadi batik Prada bukan berarti batik yang dikeluarkan oleh merek Prada ya. Prada dalam bahasa Jawa artinya adalah emas. Jadi batik Prada merupakan batik tulis, batik cap atau kombinasi yang sebagian motifnya itu diberi sentuhan unik berupa lapisan warna keemasan. Batik Prada telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mempunyai kesan mewah dan juga glamor. Batik Prada sering digunakan sebagai busana pasangan pengantin di pesta pernikahan. Hal ini sebagai tanda status istimewa mereka dalam perhelatan.
Namun ada juga yang menggunakan batik Prada untuk seragam dan bekerja atau untuk acara formal lainnya. Itu untuk sedikit ya penjelasan dari batik Prada. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih spesifikasinya, lebih detailnya akan disampaikan langsung oleh Neng Maya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, silakan kepada Neng Maya untuk langsung saja memulai memaparkan materi kita. Oke, halo semuanya. Kita langsung ke tutorial aja kali ya. Soalnya kalau misalkan pakai PPT itu agak ribet. Jadi kita langsung ke videonya. Saya share video ya, Bu ya. Oke, siap. Sebentar Bu, ini kok saya tiba-tiba dibilang nggak bisa itu ya, nggak bisa share screen ya. Bentar. Kendalanya. Oh, sebentar. Oke, sebentar Sobat Subi ya. Ini dari Neng Maya masih ada kendala untuk share screen ya. Kita tunggu sebentar. Halo Neng Maya. Cek.
Iya, halo. Dari yang lain. Oke. Oh, Ini karena ternyata kayaknya ada kendala di tempat saya. Saya juga bingung ini kenapa. Bisa tolong di share screen ya Bu yang tadi. oke. Kita Ah, ah. coba ya Bu. Tapi soundnya di nonaktifin aja nggak apa-apa. Jadi saya aja yang jelasin. Oke. Ya, untuk awalnya ini kan kita sambil nunggu share screen kali ya Bu ya. Jadi sebenarnya Prada itu benar kata yang Ibu Subianti bilang kalau misalkan Prada itu dia lapisan emas yang melengkapi kain. Sebenarnya lebih ke melengkapi kain sih, entah itu mau batik mau apa, tapi biasanya digunakan di batik ataupun di songket si Pradanya ini. Namanya kok Prada kenapa? Saya juga nggak tahu, tapi memang itu udah dari lama. Lebih ke prodo sih kalau misalkan di bahasa Jawanya kan prodo gitu. Lagi ngapain? Lagi mbrodo gitu biasanya ke orang-orang dulu. Nah, Prada ini tuh dia tuh ada cairannya sendiri, cairan untuk melarutkan si butir-butir emasnya ini gitu. Nah, percampuran bulir-bulir emasnya ini sampai di kekentalan tertentu sehingga bisa diaplikasikan di kain. Yang jelas itu kalau misalkan dicuci nggak bakalan itu sih nggak bakalan apa namanya nggak bakalan lepas gitu. Tuh gimana Bu? Udah bisa di share screen? Oke, sebentar ya Bu, kita OTW. Oke. Ini sayangnya kita nggak itu sih ya nggak mungkin nanti bisa lah kita sharein ininya, kita sharein linknya. Jadi ini sebenarnya link yang saya dan tim buat videonya ini sebenarnya. Karena pada saat itu kita tuh membuka kelas all shop ya. All shop sorry, maksudnya online class gitu. Online class untuk Prada karena pas itu kan pandemi jadi kayak yang orang-orang bingung mau ngapain ya udah kita adain aja online class ngeprada ini gitu. Nah kita ngepradanya salah satunya alatnya yang kita pakai itu adalah canting jadi kayak ngebatik tapi bukan ngebatik gitu ya. Kita nggak jadi online gitu. Sepertinya belum ada gangguan karena di gimana Bu? Udah bisa apa gimana? Hujan deras, hujan angin. Iya Bu, sedang dicoba dulu ya Bu. Oke. Saya bikin videonya aja ya. Oke, ini pertama-tama ngajarin campuran. Jadi kalau dari alatnya itu menggunakan. Halo semuanya. Berhubung tadi Digedein aja Bu, suaranya di mute aja. Suaranya di mute terus digedein. Emang enaknya kayak gini tuh kayaknya sambil praktek ya. Cuman kita pakai kita ini. Nah di pause dulu Bu, bisa tolong. Nah itu kan ada 2 cairan ya tadi ya alatnya. Itu cairan itu ada namanya cairan pengental dan cairan pengencer. Nah yang pengental ini untuk mengentalkan si bulir emas itu. Nah pengencernya ini untuk mengencerkan. Jadi kayak biar dia bisa masuk tuh ke canting. Nah alatnya kita pakainya tuh canting karena yang dia bisa lebih tipis gitu loh untuk ngikutin garis-garisnya si daun. Misalkan kalau kita pada di ekoprint ya, jadi kayak si cantingnya tuh ngikutin si daunnya tuh lebih tipis gitu. Untuk pisaunya itu untuk kita ngambil pengentalnya, terus untuk si sendoknya itu untuk kita ngaduk. Oke, boleh dilanjutin lagi Bu, tolong.
Oh iya, nah ini kita masukkan pengentalnya nih untuk di awal. Nah biasanya pengental yang dipakai sekitar 1 sendokan gitu. Karena kalau terlalu kental dia juga nggak bisa keluar nanti dari cantingnya dan di itunya dan di kainnya juga agak menggumpal gitu. Oke lanjut tuh next di play aja nggak apa-apa sambil di play. Nah itu si pengencernya. Tuh kita masukin dulu si yang pengentalnya di awal tadi itu. 1 sampai 2 sendok. Kalau ditanya 1 sampai 2 sendok itu sendok apa? Sendok makan kayak gitu ya Bu ya. Tapi yang kayak sendok makan rata bukan yang munjung-munjung gitu. Terus ini namanya binder. Nah binder si pengencernya itu dimasukin dulu binder sama pengencernya. Sekitar 1 sampai 2. Jadi 1 banding 1. Nanti biasanya banyaknya tuh nanti pas di bubuk peradanya. Terus bentar lagi kita masukin bubuk perada. Oh diaduk dulu. Nah itu bubuknya. Kalau ibu nggak apa, yang biasanya dipakai Silverman itu namanya biasanya bubuk Prada itu. Yang para Silverman. Nah bubuk Prada itu ada macam-macam jenisnya. Ada silver, emas, biru, sama merah. Cuman yang paling sering digunain itu memang yang bubuk emas sama silver. Nah untuk masukin bubuk Prada tuh biasanya digunain sepadat, nggak padat-padat banget tapi juga nggak encer-encer banget. Jadi kayak sekebutuhan aja Bu gitu. Nah ini kenapa tadi saya bilang kenapa butuh pengencer? Sebenarnya tuh bisa dimasukin si Prada sama pengentalnya dulu, terus diaduk, baru pengencernya masuk untuk sesuaikan dengan seberapa kental yang kita mau gitu. Cuman memang nggak bisa encer-encer banget. Kenapa? Kalau encer-encer banget tuh nanti jadinya si Pradanya itu dia kayak larut masuk ke dalam si pori-porinya kain gitu. Tapi kalau misalkan dia terlalu kental, itu juga nggak mau keluar lewat si cantingnya ini gitu. Atau dia malah lebih cepat menggumpal. Nah, kekentalannya tuh pas, yang pas tuh kayak gitu tuh. Nah, baru bisa dipakai. Kalau misalnya ditanya alat lainnya untuk mengaplikasikan Prada di kainnya tuh apa selain canting, ada namanya itu kayak kita pakainya kuas. Nah, kuas kan macam-macam ya jenisnya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Cuman kalau pakai kuas itu kadang itu kita nggak bisa menyesuaikan besar kecilnya garis gitu loh. Itu sih makanya kenapa kita lebih memilih pakai kecanting. Terus kenapa kita mengaplikasikan pada kain ekoprint? Karena kan ada beberapa kain ekoprint yang kayak gagal jadi tuh. Nah yang gagal-gagal jadi itu bisa menaikkan value-nya dengan Prada ini. Nah ini pengenalan canting. Canting itu punya beberapa grade. Ada grade 4, grade 2, grade 3. Nah, grade itu dapat dilihat dari ujung cantingnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, itu yang nggak ada di kuas. Makanya kenapa kita pakai canting. Jadi kayak kalau misalkan kayak kalau pakai canting kan dia lebih cantik ya. Aplikasikan garisnya.
Nah, ini kainnya si kain ekoprint tadi. Nah, sekarang tinggal kita mau pilih nih, mau canting yang gimana, mau grade yang besar-besar, apa yang kecil-kecil. Terus tinggal diaplikasikan sesuai dengan bentuknya si motif, atau mau ada titik-titiknya kayak desain batik itu. Karena selama pengaplikasian itu udah kayak udah main imajinasi gitu. Ini bagusnya diapain ya? Ini bagusnya dikasih apa ya? Kayak gitu. Ini bentuk coraknya enaknya gimana ya? Yang bisa mengimbangin motifnya kayak gitu. Nah, masukinnya kan karena ini keenceran, jadi ditambahin lagi si pengentalnya. Karena kayak tadi dibilang kalau keenceran itu dia nggak kelihatan nanti padanya. Jadi memang perlu dikentalkan lagi. Sampai benar-benar dapat kekentalan yang diinginkan. Memang kalau nggak sambil praktek agak susah ya Bu ya. Nah ini dimasukkan, nah cara masukinnya kayak gitu tuh. Jadi kayak cuma tinggal diserok aja gitu. Nah kita lihat tuh dia tingkat keencerannya atau kekentalannya. Kalau kekentalan dia bisa keluar nggak? Kalau keencerannya tuh nanti tuh kayak jelek gitu loh Bu di itunya di kainnya. Nah ini pengaplikasiannya, cara pengaplikasiannya. Nah biasanya tuh nanti kayak dia kan akan lebih kayak glowing gitu loh. Untuk beli pengental dan pengencernya di mana kita juga ada, kalau Ibu mau beli di kita juga bisa. Sebenarnya itu udah satu paket Bu, pengental, pengencer dan peradanya. Oh boleh Bu, boleh minta nomor teleponnya. Saya chat ya untuk nomor telepon saya. Kalau untuk unsur pengental dan pengencernya dia memang kurang sedikit ramah lingkungan sih ya Bu ya. Karena kan dia ini kan agak lumayan sintetis ya, cuman ini lebih bisa untuk menolong ke ekoprint yang agak-agak gagal jadi tuh Bu. Yang kayak gitu aja sih kita pakainya di situ. Jadi kayak semuanya tuh masih bisa kita jual gitu. Dengan harga yang sama, jadi nggak ada harga yang turun karena dia motifnya nggak terlihat atau apa kayak gitu. Baik Bu, sama-sama. Ini yang biasanya dipakai di batik-batik juga kayak gitu kan. Dia sebenarnya biasanya kalau dipakai di batik-batik itu dia kayak lebih ke meramaikan gitu kan, melengkapi. Jadi kayak kain yang tadinya udah bermotif jadi lebih naik kasta gitu, naik level. Enggak kok Bu, ini nggak panas sama sekali karena kan dia kan cuma pakai pengental dan pengencer doang. Jadi dia nggak ada yang dipanaskan. Jadi nggak akan panas. Sama sekali nggak akan panas. Aman banget, cuman emang mungkin karena terlihat pakai canting aja jadi kayak bakalan panas ya Bu ya. Sebenarnya ini nggak panas sama sekali. Cuman memang kayak kita kan jadi mengolah jari kita untuk mencanting gitu Bu. Tapi lewat perada ini gitu. Nah ini pengaplikasian perada pada daun yang lebih besar. Tadi kan daunnya agak sedikit rumit ya bentuknya. Nah ini di daun yang lebih besar. Jadi kayak biasanya kita tuh ngaplikasiin padanya tuh
Kita sesuaikan dengan garisnya tuh dengan shape-nya si daun. Misalkan daunnya agak keriting-keriting ya keriting-keriting. Misalkan daunnya agak lengkok-lengkok ya lengkok-lengkok gitu. Ini udah masuk desain-desain yang tadi saya bilang. Sebentar lagi. Ya hampir sama kayak batik, hampir sama kayak bikin batik sebenarnya memang. Kayak tadi saya bilang udah mulai masuk ke imajinasi cara menggambar, cara membuat motif, isen-isen, kayak gitu-gitu. Terus biasanya tuh kayak kita kasih lengkung itu untuk yang kayak motif dengan diameter lebih besar. Kalau yang kayak kecil-kecil yang sebelumnya biasanya kayak isen-isennya titik-titik gitu aja. Ini bisa dicoba di rumah sih Bu Ibu. Mungkin nanti misalkan kalau pas lagi slow pengen banget bikin kayak gini nanti bisa tinggal ke saya. Tukar device bisa. Tukar device gimana Bu maksudnya? Laptop ke HP Mbak, boleh diakses. Oh ya oke. Insen-insennya nggak mesti harus lengkung-lengkung sih, bisa tadi kayak saya bilang ya bisa titik-titik, bulat-bulat, terus kotak-kotak itu tergantung imajinasinya kita gimana kita merespon dari suatu motif gitu sih. Karena ini kita main merespon ya. Udah Bu, memang kalau tutorial kalau nggak pakai praktek agak susah. Jadi ini udah yang terakhir sih sebenarnya dari video ini. Cuman kalau ibu-ibu mau ngeliat desain-desainnya sampai terakhir juga bisa. Mungkin sampai sini ada yang ditanyain lagi ibu-ibu semuanya. Oke, keren banget. Itu bisa ini ya Bu, apa namanya? Tergantung selera kita juga ya. Jadi misalkan kayak kita mau ngeresponnya dengan warna silver juga bisa. Kita mau ngeresponnya dengan warna merah atau birunya. Bubuk biru apa sih Prada itu bisa banget. Kalau untuk pemilihan grade cantiknya itu disesuaikan dengan apa sih Neng? Kalau grade canting itu, nah ini grade cantingnya agak besar tuh, makanya dia lebih lebar garisnya. Kalau dia grade-nya lebih kecil, si cantingnya itu, lubangnya si canting, dia akan lebih tipis lagi dari ini. Jadi biasanya untuk pemula itu di grade 3 sampai 4 pemula yang megang canting. Karena kalau di grade 1 sama 2 itu tuh lubangnya kecil banget. Karena kecilnya lubang itu kadang orang yang nggak biasa megang canting itu akan kebingungan. Karena kok kayaknya nggak keluar-keluar ya kayak gitu. Gitu. Tuh ini cantingnya yang dipakai. Ini grade-nya sekitar grade 3-an gitu. Makanya tadi cantingnya dia nggak terlalu lebar.
Terus misalkan nih kalau ada apa namanya? Kayak biasa kan akan ada macet tuh di dalam, biasanya nanti kita sudukin pakai ijuk. Kayak gitu. Yalah, gimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Waduh, baru join. Oke. Kalau dari pembuatannya sendiri itu ada teknik khususnya nggak Neng Maya? Pembuatan teknik khususnya sih nggak ada sih, cuman kayak tadi tuh lebih ke gimana kitanya dalam merespon dari suatu motif. Cuma itu aja sih teknik khususnya. Karena kan tiap orang beda-beda ya mengimajinasikan atau merespon motif itu. Apakah motif itu di titik-titik, apakah motif itu di lengkung-lengkung, apakah motif itu di bulat-bulat atau di kotak-kotak, itu kan tergantung kitanya merespon dari motif itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya. Tadi kan itu di awal video itu kan ada sendoknya itu kan dari sendok juga ada ya Bu ya? Iya. Sendoknya itu sendok yang rata. Itu kenapa harus sendok yang rata? Nah kalau misalkan yang tadi kayak itu pisau ya Mbak ya sebenarnya sendok rata itu. Nah sendok rata itu sebenarnya biar ngambil pengentalnya, karena kalau sendok yang itu kan cekung ya. Nah itu agak susah, misalkan kayak kita susah di ngencerinnya. Jadi makanya kita pakai sendok yang rata. Okay. Sebenarnya kalau mau pakai sendok biasa juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Udah yang kayak nanti itu pakai bakal nemuin tekniknya sendiri-sendiri gitu. Oh ternyata lebih enak pakai yang ini nih. Oh ternyata lebih enak pakai yang sendok plastik kah, atau ternyata sendok besi kah, atau ternyata garpu. Itu kan udah per orangnya sendiri-sendiri. Oke. Aduh, halo Ibu Rita. Wah, baru join ya Bu ya. Oke. Tadi kan dijelaskan ya Neng, kalau yang sering digunakan itu kan warna emas dan silver ya. Itu kenapa emas dan silver itu menjadi warna yang sering digunakan? Itu kayak itu loh Mbak. Kayak emas, orang tuh pasti kalau ngeliat emas tuh pasti harganya tinggi gak sih? Betul. Karena kalau ngeliat silver tuh itu udah kayak perak atau emas putih gitu gak sih? Iya kayak gitu. Oh oke. Tapi kalau misalkan kayak cuma warna merah, warna biru ya biasa aja kan di matanya orang. Itu cuma pelengkap biasa gitu. Iya betul juga. Itu kalau dari manusia silver gitu ya? Iya. Nah manusia silver itu pakai Prada. Jadi pertanyaan banget sih Neng. Jadi kayak itu pakai apa sih? Iya itu pakai Prada. Cuman yang kita nggak tahu pengencer dan pengentalnya mereka pakai apa. Kalau misalkan mereka pakai yang pengencer dan pengentalnya Prada kain itu, oh ya udah bisa dipastikan pori-pori mereka tertutup udah gitu aja. Mantap ya. Iya. Soalnya tuh itu lengket banget loh. Asli lengket banget. Kita aja kalau misalkan dia nempel di tangan gitu agak susah ngelopeknya. Bukan yang banget. Itu bukan yang cap kupu-kupu itu ya Kak? Yang mana nih Mbak? Yang di badannya yang mereka? Pengental. Yang pengental tuh kan ada yang digunakan buat Nagasi ya. Nah, itu kan pengental tuh. Yang cap kupu-kupu, apa ya namanya saya lupa. Cap kupu-kupu, saya tahu cap kupu-kupu bumbu dapur. Ya emang buat bumbu dapur biasanya. Oh, tartar. Krim tartar namanya. Itu. Sejenis Enggak, itu. bukan beda. Ini memang lem kain dianya. Lem khusus kain yang pengentalnya. Nanti jadi adonan Bu kalau itu mah Pradanya. Terus kalau mau tanya value-nya dari selembar kain ekoprint yang tanpa Prada dengan yang Prada, berapa bedanya? Jadi gini, kita pakai
kita pakai Prada itu lebih tepatnya di kain-kain ekoprint yang dia kayak gagal jadi gitu loh Bu. Nah jadi membuat harga kain yang gagal jadi itu setara dengan yang jadi. Misalkan nih ibu menjual kain ekoprint dengan harga 500.000 ya dia bisa naik di harga 500.000. Karena kalau gagal jadi kan kadang orang ini nggak bagus mbak kayak gitu. Kadang orang kan agak melihat ini kok agak ada yang nggak jadi sebagian sih daunnya atau gimana. Kadang kita kalau misalkan bikin ekoprint kayak ya kok ini nggak kelihatan ya daunnya ya kayak gitu kan. Nah itu. Cuman challenge-nya adalah bahannya itu yang tidak ramah lingkungan, yang sayang sama sayang, padahal kan harusnya bisa menaikkan value gitu. Ini mungkin nanti kita bisa coba kembangkan lebih lanjut lagi ya Bu, biar dia bisa lebih ramah lingkungan gitu. Tapi untuk sementara ini dia pakai lem kain. Cuman kalau yang tadi Ibu bilang yang pakai apa? Untuk bumbu dapur tadi itu kita belum coba sih karena coba deh Mbak. Karena setahu kami itu Suminagasi itu pakai yang merek kupu-kupu itu. Nanti bolehlah Bu di-share ke saya apa namanya. Boleh, ada lagi yang mau tanya? Oke. Biasanya proses pembuatannya itu sampai berapa lama Neng Maya? Tergantung imajinasinya kita. Ada yang bisa seharian, ada yang bisa cuma setengah hari, atau tergantung kainnya juga kayak gitu. Nggak bisa ditentukan harus berapa sih, nggak bisa. Biasanya paling lama sampai? Paling lama itu kita 2 hari. Itu kain 2 meter dengan kita kebingungan ini mau tambah motif apa lagi ya gitu. Sebenarnya kita tuh cuma nambahin motif tuh bulat di fullin terus titik gitu. Iya. Oke. Ada lagi? Nanti kalau misalkan mau beli alatnya nanti bisa ke saya juga karena kan tapi memang kalau nggak praktek juga nggak bisa ya Bu ya. Wah bisa sih bisa aja, cuman kayak tutorial tanpa praktek tuh gimana gitu. Alatnya udah ada tutorialnya? Ada bisa nanti. Ada lagi ibu-ibu? Biasanya diaplikasikan pada apa aja nih Neng Maya selain tadi kan contohnya kan di ekoprint ya? Kan tadi bisa batik. Kapan itu kita pernah kaos kita gituin juga kaos kita coba dan aman bisa udah dicuci pakai mesin cuci lagi nyucinya. Udah nggak manual benar-benar mesin cuci aman. Cuman yang nggak bisa di muk aja sih yang nggak bisa. Tipsnya untuk pemeliharaan kainnya gimana? Kalau kain ekoprint jelasnya dia kan nggak bisa kena panas ya Bu ya karena dia kan pewarna alam, dia nggak bisa kena panas, dia nggak bisa kena hujan, jadi kayak yang diangin-anginin aja gitu. Kalau untuk yang perawatan kain ya Bu. Tapi kalau Pradanya sendiri tuh perawatannya si Prada aman sih Bu. Misalkan mau kena sinar matahari pun juga nggak apa-apa, mau dicuci pakai mesin cuci juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya kayak gitu. Kalau mau disetrika juga nggak apa-apa. Gitu Kita udah pernah coba. Karena memang dia kan bahan sintetis ya, jadi lebih aman daripada. Maksudnya kalau lebih aman dari hal-hal yang kayak tadi itu, hal-hal yang damage gitu untuk kain gitu kan. Kalau dari sabunnya, apakah ada sabunnya khusus Neng? Atau mungkin harus menghindari sabun-sabun yang seperti apa? Enggak, kain yang di Prada enggak. Maksudnya gini, kita nggak ngomongin ekoprint ya. Kalau ekoprint kan nggak bisa pakai sabun-sabun itu, sabun-sabun deterjen apa dan sebagainya. Karena memang itu akan meluruhkan si warnanya kan. Tapi kalau misalkan untuk yang Prada, misalkan kita punya kain polosan mau kita Prada misalnya kayak gitu. Iya mau pakai deterjen nggak apa-apa. Aman aja. Oke, selanjutnya ada apa lagi? sih kayak yang menjadi daya tarik dari kain Prada itu sendiri? Warnanya Mbak. Jadi misalkan gini nih, kainnya si ekoprint tuh gelap gitu. Terus kita kasih warna merah, warna emas, itu pasti mencolok. Kayak wah gila bagus banget gitu kain.
dia menambah value tadi saya bilang. Nggak ada foto ya Mbak? Foto saya coba cari ya. Mana ya fotonya ya? Oh, ada sih Bu. Cuman ini kan saya nggak bisa share screen di sini, saya lupa. Mungkin bisa di-share besok ya Neng ketika iya. telebinar. Oh iya benar. Oke. Coba besok saya share ya Bu ya pas telebinar. Sudah join di Telegram kami atau belum nih Neng? Belum. Oh belum. Ayo Bu, join Bu biar kita bisa tahu ininya kayak apa Boleh aja. kasih linknya Mbak? Oke, boleh sebentar saya Langsung lihat di kolom chat ya nanti Bu. Ini saya juga nggak tahu, saya kaget. Maksudnya kayak dari saya sudah lama nggak pakai Google Meet, masuk tiba-tiba kok saya nggak bisa share screen. Saya juga nggak ngerti kenapa. Lagi saya otak-atik lah nanti habis ini. Oke. Biasanya padahal jadi ya Neng ya? Iya biasanya kan jadi aja kan Mbak. Pas saya share screen itu ini nggak tahu saya kenapa. Oke, ini untuk link ini ya. Telegram. Link Telegramnya buat Sobat Subi yang belum join silakan bisa langsung join saja. Dan untuk Telegramnya itu jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Jangan sampai dilewatkan. Oke, jadi tadi untuk daya tariknya itu udah. Yang zero waste ya? Iya, zero waste. Oh, Iya, sudah. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Jadi untuk daya tariknya itu apa ya? Dari warnanya ya, warnanya itu kan warnanya jadi lebih mencolok. Betul. Terus untuk ciri utama dari kain batik Prada itu apa Neng Maya? Biasanya teksturnya tuh kalau yang kayak warnanya merah biru itu dia agak grenjel. Tapi kalau cuma yang warnanya emas sama silver itu dia pasti lebih glowing gitu loh Mbak. Pasti kan ada glowingnya, cuma gitu aja sih. Oke. Nah kalau ditanya kenapa grenjel yang warna merah sama biru saya juga nggak tahu. Kayaknya tuh memang dari tekstur book-booknya aja yang berbeda gitu. Ada lagi? Oke. Kalau dari perbedaannya itu apa Neng Maya? Perbedaan di batik-batik pada umumnya? Perbedaan apa nih maksudnya? Perbedaan dengan batik pada umumnya nih untuk batik Prada dan juga batik pada umumnya. Apakah hanya ada di bagian warnanya saja? Biasanya di warnanya, jelas di warnanya. Karena kan pasti ada mencoloknya, ada ibu-ibu pernah lihat yang kayak batik tapi tiba-tiba kayak ada mencolok glowing emas gitu nggak? Nah itu ada Pradanya. Oke, jadi untuk perbedaan yang mencolok itu ada di bagian warnanya ya Neng ya? Iya. Berarti untuk perawatan yang kayak disetrika kayak gitu pun nggak ada aturannya ya Neng? Maksudnya kayak yang aman, menggunakan suhu rendah ataupun nggak yang masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada. Nggak aman. Aman banget kok itu, karena dia memang sintetis ya, jadi aman banget. Cuman kalau misalkan dia Prada yang diaplikasikan ke ekoprint, tetap aja kita kan perawatannya sesuai dengan si kain ekoprintnya atau kita sesuai dengan kain batiknya kayak gitu. Oke. Kalau dari Kastuba sendiri ini berarti menerima pembuatannya Neng? Maksudnya kayak ada store-nya atau mungkin ada menerimanya itu hanya PO seperti itu? Iya. Kalau kita biasanya menerimanya lebih ke PO sih. Untuk order melakukan Pradanya sendiri juga bisa? Bisa. Kita bisa. Oh, hitungannya gimana kayak gitu Mbak? Nanti hitungannya di jasa sih Bu. Jasa ngeprada.
Kalau yang buat pernikahan kan bagus banget gitu. Jadi kan dia lebih kayak lebih mewah. Elegan gitu, ya. Iya. Oke. Kalau dari Neng Maya sendiri, kenapa Neng tertarik dengan kain Prada? Tadinya sih lebih kayak ke tadi ya yang saya bilang ya, nyobain gimana sih nilai value-nya si Ecoprint yang agak gagal jadi ini lebih jadi seimbang dengan yang dia jadi dan bagus gitu. Nah akhirnya kita masukin lah Prada di situ dan ternyata benar bahwa value-nya jadi lebih naik. Itu sih Bu tadinya. Berarti dimulai dari tahun 2020 ya Neng ya? Iya pas pandemi. Kalau si ini karena kan kayak yang pandemi bingung Bu ngapain, ya udah kita mah bikin ini bikin itu gitu kan. Oke. Berarti keren banget ya. Berarti sampai 2020 udah 2 tahun ya Bu ya? Iya udah dua tahun ini kita juga udah dapat Sustainable Innovation Concept kan, ke yang kita urutan 20 untuk Sustainable Innovation-nya di si Kalstubanya. Terus kita juga udah beberapa kali sama Kemenparekraf juga. Oke, keren sih. Keren banget. Oke. Biasanya menerima pesanannya itu dari Instagram ya, Neng ya? Iya, nanti bisa follow aja @kastuba_, tak tulisnya di sini. Sudah. Oke, ini buat Sobat Subi ya yang mungkin mau kepo gitu. Terus langsung mau order, terus tadi ya kayak ada dari yang edit nih kalau mau dari bahan-bahannya ya itu bisa order di Kastuba ya. Ini kalau mau langsung bisa banget nih ya Neng Maya ya. Ya bisa banget. Bisa banget. Nanti tinggal DM aja kalau misalkan mau minta jasa ngeprada dan sebagainya, bisa banget. Atau mau sekalian dari Ecoprint sampai ke Pradanya juga bisa banget. Oke. Kalau dari Neng Maya dari timnya ya, yang biasanya kayak motif-motif apa sih yang biasanya tuh kayak pengerjaannya itu kayak yang susah banget ataupun yang harus memerlukan waktu berapa lama itu dari motif aja Neng? Nggak susah sih Mbak, lebih kayak susahnya tuh di nyari imajinasinya aja, cuma itu aja. Karena kan dia nggak kayak batik yang kita harus ngeblat dulu baru kita cantingin, kan nggak kayak gitu. Lebih kayak kita langsung merespon langsung di situ, jadi kayak lebih instan gitu loh Mbak. Oh jadi menerima pesanannya pun sesuai dengan request atau mungkin dari Neng Mayanya yang menentukan? Request bisa, kita yang menentukan juga bisa. Oke. Berarti lumayan lama juga ya Neng, 2 hari gitu ya? Lumayan. Ada lagi? Oke, mungkin dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya, mumpung masih ada 11 menit nih, 10 menit. Lagi Sobat Subi kalau mau ada yang ditanyakan seputar materi kita hari ini, silakan ya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Maya yang akan membantu menjawab. Silakan langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya. Kalau selama ini dari Neng Maya ataupun mungkin dari Kastuba ya, itu
untuk warnanya tadi kan yang kan warna emas dan silver ya. Kalau kebanyakan itu pilihnya warna apa nih Maya? Emas sama silver. Sama berarti ya perbandingannya sama. Iya. Tinggal kita tinggal kayak cocokin aja silver bagusnya sama yang warna yang mana, emas yang mana, yang naikin, yang jadi naikin atau mencolokkan si kainnya yang mana kayak gitu. Kebanyakan digunakannya itu untuk acara-acara pernikahan aja nih Maya? Atau mungkin ada yang lain? Enggak, tergantung sih, ada yang cuma ada yang acara pernikahan, ada yang kondangan, ada yang cuma acara biasa, tergantung sih, nggak mesti. Oke. Kayak wisuda kayak gitu kan juga bisa. Ya, kebanyakan warna emas ya. Warna emas itu kan kayak yang warna mahal. Iya, makanya dia kayak lebih terlihat mewah gitu. Untuk penggunaannya sendiri itu kalau 1 meter kain membutuhkan berapa banyak pengental dan pengencer, Kak? Tadi yang Ibu nggak lihat tadi ya Bu ya. Tadi tuh dengan cup kecil banget, cup itu loh yang kayak untuk nyoba-nyoba minuman itu. Itu cuma 2 sendok pengental, 2 sendok pencair sama 2 sendok si pradanya. Tadi kan yang dicampur ini dulu ya, pengental dan pencairnya dulu ya, baru diaduk rata, baru dikasih pradanya. Itu bisa sampai habis Bu, sampai kain habis 2 meter itu. Oh ya? Tadi paling yang bakal boros si pengencernya, karena kan nanti pasti agak kering dikit, kita pakai pengencernya lagi. Cuma di situnya aja sih kita mainnya paling sering. 2 sendok itu larutan menghasilkan 2 lembar kain gitu? Satu lembar kain. Ya 2 meter kan maksudnya? Iya Bu. Jadi cuman bikin 1 kali larutan ya? Iya. Hemat sih ya sebenarnya. Hemat banget. Jadi nggak banyak yang dibuang sebenarnya. Tapi memang nanti kalau mau jadi industri besar ya memang kita harus mempertimbangkan masalah limbah sih ya Bu ya. Betul, itu PR ya. Iya PR banget. Itu juga masih kita pelajari sebenarnya. Mungkin ada lagi? Cukup Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, jadi tadi untuk tadi itu yang dibaduk bisa sampai 2 meter? Bisa. Untuk 1 cup kecil yang kayak di video tadi bisa sampai 2 meter. Berarti hemat banget ya. Iya, lumayan hemat. Oke. Iya, mahal nggak harganya? Pradanya memang lumayan mahal sih Bu, karena kan dia masuknya per kiloan ya nanti kita pakainya. Oh, 1 kilonya berapa? 1 kilonya itu bisa 50 lebih, 50-60 gitu. Sedangkan pengental dan pencairnya? Pengental dan pengecair itu kan udah sepaket Bu, sekilo itu. Sepaket sekilo itu sekitar 70-an itu sepaket itu Bu. Nah kalau pradanya itu bisa 50 sampai 70 itu nanti range-nya tuh kayak prada yang padat, pada yang kasar, pada yang halus gitu. Oh ada jenis-jenisnya. Yang membedakan apanya? Yang membedakan kalau misalkan dia kasar tuh nanti dia lebih kayak nggak enak aja Bu di kain. Di tangannya nggak enak. Kayak timbul, itu apa sih saya timbul gitu rasanya. KW1, KW2 gitu ya? Iya. Ya, gitu. Oke.
buat mahal itu ada di bagian tekstur dari pradanya ya Neng ya? Pasti itu pasti. Oke. Kalau dari Kastuba sendiri ini sudah pengirimannya itu sudah mencakup kemana aja sih Neng kalau boleh tahu? Terakhir kemarin kita diminta kirim ke Malaysia. Kita udah kirim ke Papua juga, Sulawesi, kalau di Indonesianya ada gitu. Berarti sudah sampai ke luar negeri juga ya? Iya, masih Malaysia sih Mbak. Cuman alhamdulillah tiba-tiba kita dipercaya sama Malaysia gitu Mas. Iya. Pasti nggak nyangka banget ya Neng? Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka orang kita juga kan main-main gitu ibaratnya. Main-main yang menghasilkan ini namanya. Iya, alhamdulillah ya. Mengisi luang waktu. Iya. Kalau dari media promosinya sendiri itu hanya Instagram, baru Iya. Instagram. Iya, kita memang lebih di Instagramnya aja. Oh, kalau dari mungkin dari website khususnya belum ada ya? Iya, belum. Oke. Jadi tadi kedengeran berisik nggak di sana? Soalnya di sini lumayan agak berisik sih sebenarnya. Lumayan Neng, ada sedikit musik-musiknya ya? Iya. Karena kan memang saya lagi ada acara di luar nih kebetulan. Saya juga nggak tahu, ternyata tiba-tiba saya harus keluar kota gitu loh. Loh ya udahlah saya jadi keluar kota ini. Saya lagi nggak di Jogja nih Bu, saya lagi di Malang ya, di Batu malah. Sekali. Iya, lagi di Batu Malang nih, saya ada acara kebetulan. Luar biasa sekali ini Neng Maya menyempatkan waktu. Iya. Ini sekali Neng Maya, luar biasa. Oke. Iya. Neng Maya, saya ada baca nih kalau ada ragam hias atau motif ini tuh disebut dengan produk dari mana? Dari daerah mana sih Neng? Kalau Yang apa? Ragam hias. Saya baca-baca aja sih nih. Itu dari ragam hias atau motif ini disebut dengan produk dari daerah manakah motif ini berasal? Badak ujung kulon bukan ya? Ujung Kulon, Banten. Iya Banten bukan. Oh oke. Jadi dia biasanya kadang kayak gitu-gitu kayak merespon gitu nggak? Saya juga baru dengar ini sih Mbak. Coba kita cari ya. Oke. Iya saya baca-baca terus kayak oh ada, maksudnya kayak ada jenis-jenis yang lain ternyata ya motif-motifnya kayak gitu. Oh dia banyak banget badak dari masih dari Banten benar Mbak, dari Mantan. Halo. Ya. Iya. Dari Banten, Mbak. Betul ya, dari Banten ya. Oke, Neng Maya, ini Ya. ada 1 menit. 1 menit. Iya, boleh disampaikan Neng Maya kesan pesan atau mungkin ada yang akan disampaikan kepada Sobat Subi semuanya di sini yang sudah hadir, baik itu mengenai batik Prada maupun mengenai dan sebagainya. Silahkan Neng Maya. Apa ya, kalau untuk batik Prada jelasnya dia lebih kayak cuma meningkatkan value aja ya. Jadi bukan batik sih sebenarnya, dia cuma Prada sebagai pelengkap di dalam batik aja udah gitu. Tapi dia bisa meningkatkan value, terus lebih kayak ke kita terus berkreasi aja sih. Jadi kalau kita terus berkreasi, kita terus berkarya, pasti kita bakal menemukan insight-insight lainnya gitu sih. Mungkin ini sedikit ya, Neng jangan takut untuk mencoba ya. Iya betul banget itu. Karena saya kadang kayak gitu sih. Ya ini Neng Maya mencoba ternyata sudah dilirik ya oleh negara lain, oleh negara tetangga. Keren. Alhamdulillah.
Oke, Sobat Subi, Neng Maya, dan juga semuanya, karena sudah 1 jam ya, tak terasa ini sudah 1 jam, sudah saatnya kita untuk menutup ya sesi webinar kita malam hari ini. Tetapi jangan khawatir buat Sobat Subi semuanya, karena kita masih ada satu sesi lagi besok ya, jam 10 sampai dengan jam 11 via Telegram buat Sobat Subi yang belum gabung, belum join di grup Telegram kita, silahkan bisa join ya. Tadi untuk linknya sudah saya kirim, sudah saya share. Buat teman-teman, terima kasih banyak juga yang sudah join ya malam hari ini. Kepada Neng Maya juga terima kasih banyak sudah meluangkan. Baik, terima kasih. Bukannya ini luar biasa banget ya dengan materi yang sangat detail dan juga bisa kita praktikan ya. Jadi dari materinya itu bukan cuma wawasan aja Sobat Subi, tetapi juga kita bisa praktekkan ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih banyak Neng Maya dan juga buat Sobat Subi semuanya. Terima kasih. Besok kita masih ada satu sesi lagi teman-teman ya di Telebinar jam 10 sampai dengan jam 11. Dan untuk minggu depan kita masih ada materi-materi yang lain dengan topik-topik yang lain juga. Untuk minggu depan kita ada topik mengenai pengenalan khasiat jantung pisang dan aneka resepnya ya dengan narasumber kita Neng Dewi Mustofiah yang pasnya juga menarik banget buat Sobat Subi semuanya. Dan buat Sobat Subi, di sini jangan lupa juga ya kalau cari barang-barang pecah belah ya yang terpercaya, yang aman, jangan lupa kunjungi Subi Antik ya di marketplace-nya Subi Antik, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify-nya Subi Antik. Ya, jangan lupa buat dikunjungi, jangan lupa buat check out juga. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik saja www.subiantik.shop. Itu adalah website resminya Subi Antik. Oke, Sobat Subi, terima kasih banyak untuk malam hari ini, luar biasa sekali. Kepada Neng Maya juga terima kasih banyak, kepada Sobat Subi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya di sesi Telebinar. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih.